Terkait nasib guru honorer, Ketua DPD RI ikut bicara. Karena dari sisi tugas yang diemban tidak jauh beda antara guru honorer ataupun yang sudah ASN, sehingga hak-haknya juga harus diperhatikan. Dikutip dari hariannasionalnews.com tanggal 1 Februari tahun 2022, Ketua DPD RI, A. Lanyala Mahmud Mataliti, memberikan perhatian serius terhadap kasus pembakaran sekolah yang dilakukan guru honorer di Kabupaten Garut. Peristiwa itu dipicu kekesalan si guru karena honornya selama 2 tahun mengajar tidak diberikan. Menurut Lanyala, pemerintah dan sekolah harus memperlakukan guru honorer dengan baik dan etis. Kejadian ini melukai hati dan perasaan kita semua. Dengan gaji yang kecil dan haknya tidak diberikan pula. Ini sungguh sebuah penghinaan bagi profesi mereka yang mulia. Kita sangat menyayangkan, ujar Lanyala, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Menurut Lanyala, guru honorer atau guru ASN semua sama, yaitu mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Hak mereka pun harus diberikan sama. Saat ini seolah-olah ada gap antara mereka. Bahkan kita sering mendengar keluhan adanya tugas berlebihan yang dibebankan kepada guru honorer, sementara pendapatan yang diterima sangat kecil, lanjutnya. Lanyala berharap tidak ada lagi penelantaran terhadap kewajiban memenuhi hak para guru honorer. Saya mengimbau kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan semua pihak terkait untuk menghargai profesi guru honorer, tegasnya. Lanyala juga mengapresiasi kepolisian yang bisa memediasi kasus tersebut sehingga tidak sampai ke proses hukum. Tindakan guru yang membakar sekolah juga tidak bisa dibenarkan. Tetapi alhamdulillah dengan dimediasi kepolisian, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten tidak ingin melanjutkan persoalan hukum tersebut. Kita sangat apresiasi hal ini, katanya. Sebelumnya, pria bernama Munir Alamsyah, 53, membakar SMP Negeri 1 Cikelet, Kabupaten Garut. Aksi tersebut dipicu kekecewaan pelaku yang mengaku gajinya sebagai guru honorer selama 2 tahun, sebesar 6 juta rupiah, tidak dibayarkan. Penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Coba kita kembali konsentrasi ke laporan singkat hasil rapat kerja Komisi 10 bersama Kemendikbudristek RI yang sudah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 yang menghasilkan beberapa keputusan bersama. Tapi lebih khusus kita ambil keputusan terkait PPPK dan tindak lanjut Panja PGTK ASN, pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN PPPK tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan 2 serta masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga memastikan permasalahan seleksi PPPK tahun 2021 tidak terjadi lagi di tahun 2022. Kedua, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI sebagai bagian dari anggota Panselnas Seleksi PPPK untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan, kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi PPPK akan dikembalikan ke sekolah asal. Kalau guru swasta akan dicarikan terobosan hukumnya sehingga bisa dikembalikan ke lembaga asal. Mungkin dengan begitu para kepala sekolah negeri yang kehilangan banyak guru karena di lembaga tidak dibuka formasi akan meminta juga agar gurunya dikembalikan ke lembaganya sendiri.
Apalagi guru honorer yang ada selama ini begitu potensial untuk membantu administrasi sekolah. Tapi karena tidak ada formasi atau kekurangan formasi sehingga banyak guru yang keluar dari lembaga asal untuk mencari formasi di lembaga lain. Ketiga, Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Poin ketiga ini tentu yang benar-benar diharapkan oleh seluruh honorer yang sudah mencapai passing grade, apalagi sudah 2 kali lulus passing grade di tahap 1 dan tahap 2. Semoga poin ketiga ini benar-benar dapat direalisasikan. Selanjutnya yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi PPPK sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum, DAU. Poin keempat ini juga dibutuhkan agar Pemda tidak ragu lagi kalau anggaran gaji dan tunjangan guru honorer sepenuhnya dari APBN, sehingga Pemda tidak ketakutan untuk ajukan formasi PPPK sebanyak-banyaknya, karena tidak khawatir dengan kemampuan keuangan daerah.